Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentu pembahasan ini jauh dari kata sempurna. Maka untuk menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak semua ya. Jadi saya mau nanya, orang yang misalnya mohon maaf ya, misalnya keluar pondok nih, itu banyak yang ibaratnya lalai. Apakah dia tahu ilmunya? Apakah memang gimana gitu? Malas sholat berjamaah atau ngaji itu ya emang nggak semua ya. Jadi tapi banyak ya orang pondok itu malas sholat berjamaah, malas ngaji. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang keyakinan dan akhlak itu. Ada orang yang keyakinannya kelihatannya gitu bagus, tapi akhlaknya kurang. Tapi ada juga yang orang yang mohon maaf keyakinannya mungkin kelihatannya itu yang nggak bagus, sholat juga enggak gitu kan, tapi akhlaknya sama sesama lah itu bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya. Artinya dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka tidaklah bertambah dari Allah melainkan jauh. Jadi punya ilmu tapi tidak mengamalkan, yaitu ciri-ciri orang yang jauh dari Allah. Ya. Jadi tidak setiap orang yang punya ilmu itu bisa mengamalkan ilmunya. Mungkin kalau ditanya kenapa tidak mengamalkan ilmu, ya faktornya banyak ya. Salah satunya betul tadi, males. Ya. Faktor males itu kalau kembali ke keyakinan, karena keyakinannya nggak kuat Pak ya, mungkin dia ilmu secara rasio, ilmu otak ya, ilmu akalnya emang banyak, tapi ilmu spiritualnya apa lawan spiritual ya, secara intelektual dia menguasai fikih, nahu, sorof, mantek, balagoh. Itu kan spiritual, Pak. Ya, itu adanya di akal. Tapi secara spiritual dia lemah. Keyakinannya itu enggak mantep, enggak kokoh. Itulah yang menyebabkan seseorang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Makanya ilmu tasawuf itu maudhu'nya atau objeknya itu apa? Rohani, spiritual, ya. Sedangkan ilmu fikih, hadis, tafsir, nahu, sorof, mantek, balagoh itu secara intelektual dia. Itu beda tempat dia. Makanya mungkin bisa dikatakan seperti ini, yang di sini ilmu, yang di sini amal. Ya. Yang di otak ilmu, yang di hati amal. Nah, maudhu objek ilmu tasawuf itu ya di sini. Makanya ilmu tasawuf itu membangkitkan spiritual seseorang, sehingga ilmu yang dia miliki bisa diamalkan. Nah, itu pakai dorongan ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua tadi tentang orang ibadahnya bagus, akhlaknya jelek, atau akhlaknya bagus, ibadahnya jelek, sebaliknya, gitu ya. Ya, pertama memang itu jadi PR buat orang yang udah bagus ibadahnya tapi akhlaknya jelek, berarti PR dia memperbaiki akhlak. Ada orang yang akhlaknya udah bagus, karena Pak akhlak itu kan bisa dari tabiat.
Jadi tanpa belajar akhlak pun ada orang yang akhlaknya memang bagus, ya. Dan ada orang yang untuk memperoleh akhlak terpuji itu harus mempelajari dulu. Dia secara tabiat nggak bagus, temperamental, banyak omong, sok jagoan. Tapi karena dia mempelajari ilmu akhlak, akhirnya dia bisa merubah akhlaknya. Ya, jadi akhlak itu memang ada yang bawaan, ada yang ada yang hasil dari perubahan pelajaran. Nah, bagi orang yang akhlaknya memang sudah bagus, berarti kan itu bawaan. Maka PR dia satu, ibadahnya diperbaiki, ya. Nah, jadi ini nggak bisa dibandingkan ya, mana yang lebih bagus, nggak bisa. Karena dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kekurangan. Bahkan salah satu syekh ditanya tentang hal tersebut. Syekh ada 2 orang. Satu orang ibadahnya rajin tapi akhlaknya jelek. Dan satu orang lagi sebaliknya, akhlaknya bagus tapi ibadahnya males. Wahai Syekh, dari 2 orang ini mana yang paling afdol, paling baik? Apa jawaban Syekh? Dua-duanya baik. Kenapa? Barangkali orang pertama dengan berkah dari ibadah dia, satu saat nanti akhlaknya akan menjadi baik. Dan orang kedua barangkali berkah dari akhlaknya, satu saat nanti dia mau ibadah. Jadi dua-duanya itu baik, yang salah itu kita, kata Syekh. Kita ini terlalu fokus kepada kekurangan orang, tidak fokus kepada kekurangan diri sendiri. Kemudian Syekh menukil sebuah hadis. Hadis ini ada di dalam Bulughul Maram. Kata Syekh ini, tuba liman syaggola aibahu an uyubin liman syaggola, ya pokoknya begitu ya, liman syaggola an uyubin nas, intinya begitu. Beruntunglah orang yang sibuk melihat aibnya sendiri sehingga lupa melihat aib orang lain. Nah, jadi kalau dinilai mana yang lebih bagus, ini dua-duanya insya Allah bagus karena barangkali dari sesuatu yang bagus yang dia miliki itu akan menjadi berkah buat yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu perkataan Imam Malik ya. Jadi kata Imam Malik, ij'al adabaka daqiqon wa ilmaka milhan. Jadikanlah adabmu sebagai tepung dan ilmumu sebagai garamnya. Ya. Artinya apa? Adab lebih bagus daripada ilmu. Karena tepung itu masih bisa dimakan, Pak, walaupun tanpa garam. Coba sekarang makan garam aja tanpa tepung. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Garam nggak usah sepiring, sesendok dah. Bisa makan garam sesendok? Nggak bisa. Tapi makan tepung sesendok, maksudnya tepung yang udah diadon, apalagi dibikin roti tanpa garam, itu bisa, Pak. Artinya tadi adab lebih baik, lebih tinggi daripada ilmu. Karena kalau berbicara ilmu, iblis, Pak, makhluk yang ilmunya luar biasa, tapi nggak punya akhlak. Iblis itu nggak punya adab. Karena dia nggak punya adab, maka diusir dari surga. Maka betul, adab lebih afdol, lebih tinggi daripada ilmu. Loh, bukannya adab itu kan berasal dari ilmu, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, adab itu tidak selalu berasal dari ilmu. Seperti yang saya jelaskan tadi, terkadang ada orang yang adabnya itu tabiat, bawaan. Ya. Dia tanpa diajari di depan orang tuanya itu nunduk, di depan kepada orang yang lebih tua cium tangan. Ada orang-orang seperti itu.
Adabnya itu memang apa? Bawaan. Dan ada memang adab yang harus dipelajari. Ya, sementara ilmu Pak, ilmu itu harus dipelajari. Nggak dipelajari nggak ada. Orang diem baik langsung alim nggak ada. Ya, maka adab lebih afdol daripada ilmu. Kurang lebih seperti itu. Oh. Ya, silakan. Ilmu laduni apakah ada atau tidak? Ilmu laduni itu memang benar adanya, ya. Dan itu pernah diberikan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamnahu min ladunna ilma." Dan kami mengajarkan kepada Khidir ilmu secara langsung. Wah, tanpa belajar kepada seorang guru, tanpa menulis, menghafal dan lain sebagainya. Jadi ilmu yang difahami secara langsung itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu laduni, ya. Cuman masalahnya kalau ada orang yang ngaku dapat ilmu laduni, perlu kita curigai, Pak. Pertama, ilmu laduni itu kata Imam Suyuti itu nggak bisa diakuin. Kenapa? Karena ilmu laduni itu berasal dari wadah hati yang suci. Jadi kalau hatinya suci, bersih dari kotoran-kotoran, ujub, riya, takabur, syahwat, bersih, baru Allah turunkan ilmu laduni yang berbentuk cahaya. Nah sekarang kalau ada orang yang ngaku, "Wih, saya dapat ilmu laduni." Berarti kan hatinya kotor ya? Kotor. Pengen dapat pengakuan, popularitas, kotor. Berarti apa? Berarti nggak mungkin dia dapat ilmu laduni. Orang yang dapat ilmu laduni itu nggak bakal ngaku, nggak bakal ngomong. Kenapa? Itu pantangan, Pak. Pantangan orang yang dapat ilmu laduni. Jangankan dapat ilmu laduni, ya. Orang soleh aja nggak bakal ngomong kalau dia soleh. Kalau orang alim wajar dia ngomong, "Saya orang alim, saya faham ilmu fikih, alat, hadis, tafsir, usul fikih. Siapa yang mau belajar sama saya?" Kalau orang alim ngaku dia alim wajar. Biar apa? Biar orang-orang tahu dan mau belajar. Tuh, ya. Tapi kalau orang soleh nggak ada yang ngaku, Pak. Saya orang soleh. Nah, barang siapa yang ingin dapat anak soleh, kawinkan dengan saya, karena saya namanya soleh. Gitu. Ya begitu. Gitu. Ya wali nggak ada yang ngaku. Jadi kalau sampai orang ngaku dapat ilmu laduni, berarti dia apa namanya? Ya pasti bohong. Itu udah pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disangka dapat ilmu laduni. Kan tadi orang-orangnya yang ngaku saya dapat ilmu laduni, itu udah pasti bohong. Yang kedua, ada orang yang disangka dapat ilmu laduni. Biasanya gurunya disangka oleh jamaahnya, karena jamaahnya ngefans, jadi bilang, "Oh, guru saya dapat ilmu laduni." Ya nggak mesti juga. Namanya jamaah kan karena ngefansnya itu, karena sukanya itu jadi berlebihan. Jadi jadi muhibbin itu jangan berlebihan ya. Ya, jadi jamaah jangan berlebihan cintanya. Karena kebanyakan ulama rusak citranya itu karena jamaahnya. Iya. Biasanya atas-atasnya anteng, bawah nih ribut nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi ilmu laduni itu ada benar dalilnya tadi kisah Nabi Khidir. Yang kedua hadis Nabi. Kata Nabi begini, "Man amila bima ya'lam allamahullahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan ajarkan dia ilmu yang belum dia ketahui. Jadi ilmu laduni itu ilmu terusan ya, ilmu tingkat selanjutnya. Dia sudah paham nih ilmu-ilmu dasar, ya. Kemudian diamalkan ilmu tersebut, wajib, sunnah, adab, akhlak
amalkan, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Nah, itu dalil yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran nggak salah dalilnya. Apa kata Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Tuh. Jadi kalau pengen dapat ilmu laduni, menurut ayat dan hadis ini, amalkan dulu ilmu yang sudah kita ketahui. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang baru. Yang dimaksud ilmu baru entah dipertemukan dengan guru baru yang bisa membimbing kita secara lebih, atau ya tiba-tiba dapat ilmu dari jalur ilham, taufik dan lain sebagainya. Itu biasanya orang alim kalau yang begitu. Dia mengamalkan ilmu dia, kemudian dia duduk berdua dengan Al-Qur'an. Duduk baca Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an. Itu biasanya ada ilham yang turun, ada ilmu baru yang belum pernah diungkap oleh orang-orang lainnya, ya. Atau duduk dengan hadis, mengkaji hadis, merenungi hadis, itu biasanya ada ilmu-ilmu baru yang Allah berikan. Ya, yang dimaksud ilmu baru juga entah itu konsep baru ya, yang belum ada sebelumnya sama sekali, atau itu cuman seperti metode baru, pemikiran baru, tata cara baru, ya, sehingga memudahkan orang yang mendengarnya. Mungkin orang sudah sering mendengar materi itu tapi nggak paham-paham. Kok kalau orang ini yang ngejelasin kok paham? Nah, itu ya laduni tipis berarti ya, bagaimana? Gitu. Iya, perantara. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Itu di dunia perurutan itu banyak yang seperti itu, Pak. Ya. Jadi ada orang nggak belajar ilmu pijit memijit, tapi tiba-tiba dia bisa mijit. Dan mijitnya itu benar-benar tahu. Seperti ada ibu-ibu di Bogor, dia nggak pernah belajar mijit. Tapi sekalinya mijit orang pasti sembuh, dan dia tahu kadar gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa. Dia langsung tahu tuh apa yang ada di penyakit segala macam di dalam tubuh orang. Namanya Bu Iyam. Saya kenal orangnya. Bu Iyam kalau megang tangan aja tahu dia. Oh, maksudnya ini begini dan lain sebagainya. Ya, waktu itu istri saya dipegang tangannya dan kita belum tahu kalau istri saya lagi hamil. Pas Bu Iyam pegang tangannya, lu mah hamil lagi neng, katanya. Pantesan lemes, Bu, katanya. Iya, lu mah hamil lagi, pegang tangannya, ketahuan, Pak. Padahal nggak pernah belajar ya. Nah, di dunia perurutan, perpijitan, itu memang lumrah seperti itu ya. Nah, itu bagaimana secara ilmiah kok bisa seperti itu? Jadi saya lupa nama ilmunya. Ilmu subcusmin apa gitu ya. Jadi intinya begini, kalau seandainya seseorang memiliki kemampuan kelebihan di atas, ya biasanya kemampuan itu akan menurun ke beberapa generasi di bawahnya. Ya, kalau ada orang yang bisa seperti itu, berarti dulu orang tuanya punya kemampuan seperti itu, Pak. Ya, keturunan, maka genetiknya itu nggak jatuh di anak, kadang nggak jatuh di cucu, jatuhnya di cicit. Ya, tiba-tiba bisa begini begitu. Sama ada juga anak muda namanya Agus. Cuman ini mah Agus yang bener ya. Kan selama ini Agus ya Agus viral. Nah, Agus namanya. Saya punya teman. Itu dia punya kemampuan nyembuhin orang. Ya, jadi cuma dibacain Fatihah sama dia sembuh. Teman saya getah kelenjar bening. Sama si Agus dibacain Fatihah, ya Fatihah ayat kursi sembuh, Pak. Ya, Agus ini cuman biasa kerja di PT, anak-anak muda biasa sering ngumpul ngopi, kita main di warnet sama si Agus. Cuman punya kelebihan seperti itu, ya.
Jadi Fatihahnya itu mujarab gitu. Ya mungkin dari atas-atasnya orang tuanya dulu ada yang punya ilmu hikmah yang bagaimana. Nah, nurunnya ke dia. Iya. Kalau moyang kayaknya kejauhan ya, mungkin generasi keberapa gitu. Iya, kayak Otoy sebetulnya keturunan Nabi. Nabi Adam. Iya. Tapi jangan ngaku Nabi tuh ya. Reinkarnasi. Iya, mungkin teori reinkarnasi juga kan didapat dari kayak gitu ya. Orang merhatiin kok orang-orang dulu bisa sama sifatnya dengan keturunan keberapa, disangkanya reinkarnasi. Ada yang matanya sama, ada yang ininya itunya sama, kemampuannya, kelebihannya segala macam disebut reinkarnasi. Padahal cuman genetiknya atau apanya gitu yang menurun kan. Bukan orangnya, bukan nyawanya balik lagi, enggak. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.